Misi utama Himmel bersama timnya adalah mengalahkan Demon King yang sudah menjadi ancaman besar dan tak bisa ditunda lagi. Namun di tengah perjalanan, bukannya langsung menuju ke markas musuh, Himmel malah berulang kali menyisihkan waktu untuk menolong penduduk desa. Aksi muter-muter ini dianggap oleh Eisen sebagai tindakan sia-sia yang hanya menghamburkan waktu berharga. Waktu yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan misi besar mereka. Meski begitu, Himmel tetap memilih membantu orang-orang di setiap desa yang mereka lewati. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa Himmel begitu gigih membantu? Padahal urgensi menghancurkan Demon King sudah di depan mata. Apa yang sebenarnya ada di balik keputusannya ini? Selamat datang di segmen While You Watch. Kenalin, gua Aurlazer. Di video kali ini, gua bakalan bahas tentang alasan kenapa Himmel memilih berlama-lama menyelamatkan penduduk desa, sekaligus mengupas filosofi dan cara berpikir dia sebagai seorang pahlawan. Di salah satu episode, Himmel pernah mengatakan kalau dia menyelamatkan warga desa itu sebenarnya untuk dirinya sendiri. Ini bertentangan dengan apa yang terlihat di permukaan. Dia nolong orang lain, tapi dia ngakunya melakukan itu semua untuk diri sendiri. Maksudnya ini gimana? Kalau kita coba pahami pelan-pelan, Himmel ini tipe orang yang pada dasarnya memang senang membantu. Ketika dia membantu orang lain dan orang itu bahagia karena pertolongan dia, kebahagiaan orang itu bikin dia bahagia juga. Selayaknya manusia yang akan terus mengejar kebahagiaannya, Himmel pun sama. Dan karena kebahagiaannya adalah membahagiakan orang lain, dia jadi kelihatan lebih mentingin orang lain dibanding dirinya sendiri. Sementara dari sudut pandang Himmel, tindakan itu adalah kebutuhan dasar naluriah dia untuk mengisi kebahagiaan di dalam dirinya. Dia butuh orang lain bahagia lebih dulu karena dirinya. Setelah menyaksikan orang lain bahagia karena dirinya, barulah dia bahagia. Jadi seluruh tindakan itu tidak bisa dikatakan untuk dirinya semata. Karena keuntungan dari tindakan dia gak cuma buat dirinya sendiri, tapi menguntungkan orang lain juga. Mungkin manggakanya mau nunjukin ke kita kalau Himmel memang pada dasarnya punya jiwa pahlawan. Gak cuma sekedar bisa ngalahin Demon King. Buktinya kita diberitahu kalau jiwa pahlawan karakter Himmel ini udah konsisten dari kecil. Contohnya waktu Himmel ngalahin seekor monster untuk nolongin seorang pedagang. Dan pedagang itu berterima kasih dengan memberi dia pedang pahlawan palsu sambil nyebut dia calon pahlawan. Terus hater nyeletuk. Karena pedangnya palsu, kamu cuma akan jadi pahlawan palsu. Itu mungkin hal sepele di mata orang lain, tapi untuk Himmel, kejadian itu membuat dia menentukan impian yang dia seriusin sampai dewasa, yaitu jadi hero beneran. Dia juga pernah ada di posisi orang yang mendapat pertolongan, waktu dia tersesat di hutan malam-malam untuk nyari tanaman obat. Frieren nyamperin dia untuk ngasih tahu arah jalan pulang ke pemukiman. Tapi saat itu yang paling berkesan buat dia adalah ketika Frieren membuat sebidang bunga dengan sihirnya. Himmel mengakui itu adalah pertama kalinya dia sadar bahwa sihir itu indah. Dua kejadian yang sangat sederhana ini ternyata dampaknya permanen di diri Himmel. Dia selalu ingat sama elf yang pernah nolong dia waktu kecil. Dia juga tetap ingat impian spontannya untuk jadi pahlawan sejati dan bener-bener dia lakuin. Kita bisa simpulkan bahwa Himmel gak pernah lupa sama kebaikan orang lain. Sangat manusiawi jika dia juga ingin kebaikannya dikenang oleh orang lain. Tapi dia tahu itu bukan hal yang bisa dipaksa, sehingga dia membuat dirinya pantas untuk dikenang. Makanya dia heboh banget perihal patung pahlawan miliknya. Karena dengan adanya patung itu, dia bisa memastikan bahwa dia akan selalu diingat dan dikenang bahkan setelah ia mati. Tapi yang ngebingungin lagi adalah Himmel pernah bilang alasan utama dia selalu membuat patung dirinya adalah untuk Frieren. Supaya kelak Frieren gak merasa ditinggal sendirian. Ini kan bertentangan lagi. Jadi patung-patung itu untuk keinginan dia yang gak mau dilupakan orang lain atau buat nemenin Frieren. Sesuai pengakuan dia, Himmel memang tidak ingin dilupakan. Dia ingin selalu dikenang. Kenapa dia ingin selalu dikenang? Karena dia yakin kenangan sederhana sudah cukup untuk mengubah hidup seseorang. Dia mengharapkan hidup seseorang berubah menjadi lebih baik berkat tindakannya, sehingga orang itu akan terus mengingat dirinya.
Ini adalah pemikiran dasar yang ia miliki, dan di antara semua orang di dunia, dia paling ingin dikenang oleh Frieren. Dengan kata lain, dia paling tidak ingin dilupakan oleh Frieren. Ini memang tidak disebutkan secara jelas oleh Himmel, tapi kita bisa simpulkan ini dari percakapan dia dengan kakek Vol, warrior yang menjaga gerbang masuk wilayah Klar di kontinen utara. Kakek Vol bilang alasan dia tetap lindungin desa itu karena dia mau menjalankan janji yang dia buat kepada almarhum istrinya. Meskipun yang tertinggal hanyalah kenangan suara, wajah, dan momen, dia tidak pernah melupakan istrinya itu. Setelah itu, Himmel mengatakan, 僕が編み出したイケメンポーズ集を見せないとな。やっぱり覚えるのやめようかな。 jadi dia kayak mau niru hubungan kakek Vol dan istrinya. Dengan koleksi pose kerennya, dia ingin Frieren mengingat dia seperti kakek Vol mengingat istrinya. Sampai sebegitunya dia gak mau dilupain Frieren. Terus apa maksud dia yang bilang kalau alasan utama dia buat patung-patung itu supaya Frieren gak merasa ditinggal sendirian? Ada sumber asumsi kenapa Himmel mikir Frieren bakal merasa sendirian di masa depan. Himmel tahu dulu Frieren tinggal sendirian di hutan. Waktu dia tersesat sebentar aja, dia ngerasain betapa gak enaknya sendirian. Gimana rasanya jadi Frieren yang tinggal sendirian di sana entah udah berapa lama. Mungkin itu juga alasannya kenapa dia rekrut Frieren. Supaya Frieren gak hidup sendirian. Dan dia gak mau Frieren merasa sendirian lagi setelah teman-temannya meninggal. Singkatnya, Himmel merubah hidup Frieren yang tadinya sendirian dan sepi menjadi hidup penuh kebersamaan dan kebahagiaan dengan berpetualang bersamanya. Himmel ingin hidup Frieren tetap seperti itu setelah ia dan yang lain pergi, supaya Frieren gak kembali merasa sendirian atau kesepian kayak dulu. Untuk mewujudkan itu, dia membuat patung-patung kepahlawanannya di banyak tempat. Dan dengan perubahan yang sudah dia buat di hidup Frieren, dia berharap itu cukup untuk membuat Frieren tidak melupakannya. Kenapa sebegitunya dia ingin Frieren tetap mengingat dia? Ya wajar kalau kita berasumsi Himmel ada rasa sama Frieren. Soalnya ada beberapa scene yang menunjukkan kesan romansa di antara mereka meskipun secara implisit. Dan bagaimanapun juga, dalam rentang hidup dia yang pendek sebagai manusia, Frieren mempengaruhi hampir seluruh masa hidupnya. Frieren ada di ingatannya dari kecil sampai dia meninggal. Kenapa bisa begitu? Karena Frieren duluan yang merubah hidup Himmel tanpa Frieren sadari. Merubah pandangan Himmel terhadap sihir. Dan itu membuat Himmel terus mengingat Frieren. Makanya dia lakukan hal yang sama ke Frieren. Wajar aja kalau kita nggak mau dilupakan sama orang yang kita suka kan? Apalagi hidup Frieren bakal jauh lebih lama dibanding dia. Mungkin akan ada orang yang jauh lebih baik dari dia, lebih berkesan daripada dia. Atau dalam perspektif Himmel, lebih ganteng dari dia. Jadi sebelum itu terjadi, muka ganteng dia harus diabadikan untuk menuhin ruang ingatan di kepala Frieren. Sampai-sampai Frieren mikir, でもやっぱりイケメンポーズ集はいらなかったかな。記憶の無駄遣いだ。 Tapi yang jelas perubahan yang Himmel buat di hidup orang lain, termasuk Frieren, pada akhirnya bisa meluas ke kehidupan yang akan mendatang. Dia gak ceramah tentang kebaikan semata, tapi dia praktekkan kebaikan itu ke orang lain, membuat orang lain merasakannya. Dan mereka akan sadar sendiri kalau kebaikan-kebaikan kecil yang sederhana ini ternyata sangat berarti dalam hidup. Tanpa perlu memerintahkan orang lain untuk meniru dia, orang-orang yang merasakan kebaikan dari dia sedikit demi sedikit, sadar atau tidak, mereka melanjutkan kebaikan itu ke orang lain secara sukarela. Kebaikan dalam skala besar dan turun-menurun seperti itu, seiring berjalannya waktu akan merubah dunia. Frieren pun sudah mengakui juga di episode terakhir. Dia bilang dalam hati, 大丈夫だよヒンメル。世界はちゃんと変わっている。 Dan Eisen juga pernah bilang ke Frieren, meskipun kebersamaan Frieren dengan Himmel dan yang lainnya tidak sebanding dengan 100 rentang hidup Frieren, namun 100 itu telah merubah Frieren. Jadi kalau mau kita simpulkan, alasan dibalik semua kebaikan sepele yang dilakukan Himmel sebenarnya lebih dalam dari sekedar keinginan membantu. Meski membunuh Demon King adalah misi utama yang sangat mendesak, Himmel rela mengorbankan waktu berharga itu demi menyelamatkan penduduk desa. Karena bagi dia, kebahagiaan sejatinya adalah membahagiakan orang lain.
Dia percaya bahwa hidupnya lebih berarti jika dikenal dan diingat oleh orang-orang yang telah ia bantu. Melalui bantuan sederhana yang mungkin terlihat sepele di mata orang lain, Himmel berharap bisa mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik dan dengan begitu dia akan dikenang. Di samping itu ada alasan yang lebih personal. Dia paling ingin diingat oleh Frieren, sebab Frieren lah yang pertama kali mengubah pandangan Himmel terhadap sihir. Dan dia ingin membalasnya dengan mengubah hidup Frieren yang penuh kesepian menjadi penuh dengan pertemanan. Bahkan setelah kematiannya, Himmel tetap ingin menemani Frieren. Itu sebabnya dia membuat patung dirinya di banyak tempat agar Frieren tidak merasa sendirian dalam hidupnya yang panjang dan abadi. Kalau lu nonton sampai sini dan suka dengan video yang kayak gini, lu bisa support channel ini biar bisa bikin terus video dengan kualitas yang lebih bagus dan lebih bagus lagi. Lu bisa join membership di channel ini dan nanti bisa dapetin emoji-emoji lucu yang khusus buat lu. Terima kasih.